Boleh saya tahu ininya YouTube-nya Ono juga ya Pak ya? Ono S. Ono Center, YouTube-nya Ono Center, ONNO Center, pakai CENTER Center gitu. Saya standby aja ya, monitor aja ya. Monggo, Ya, baik Pak silakan. Ono. Masih Baik, Pak Ono. makasih. Halo, Bu Tian, sudah bisa Bu Tian? Saya kelihatan nggak? Oke. Itu aja. Oh, udah Tadi kelihatan nggak Bu. bisa unmute, sekarang udah unmute. Udah Sudah bisa. kelihatan ya. Dan Sudah kayaknya kelihatan PPT Bu. saya juga udah, oke, udah bisa. Kayaknya udah bisa jalan. Dibuka aja Pak, sambil nunggu Baik, PPT saya terbuka. baik Bu. Kita mulai ya Bu ya. Ibu Mulai Tian Ya. Pilawati yang Kak. Ya, halo. Kenapa putus lagi ya? Kita mulai ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ya. Bu Tian yang kami hormati, Baik, Bu Pak. Pak Ono yang kami hormati dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 22 dan 23 Juni kita akan melakukan pelatihan untuk menggali kemampuan internet untuk pengembangan UT ke depan. Pada sesi pertama selama 2 jam, Bu Tian akan menyampaikan tentang UT digital selama 2 jam. Kemudian setelah itu Pak Ono akan memberikan kepada teman-teman bagaimana mengeksplor kemungkinan penggunaan jaringan, internet, dan aplikasi untuk pengembangan pembelajaran dan sistem kita. Jadi kami harap teman-teman mengikuti sampai akhir. Dan kami sampaikan Bu Tian, peserta kita sekitar 90 orang Bu, CPNS dan teman-teman yang masih asisten ahli untuk pengembangan exploring UT ke depan. Nanti untuk teman-teman yang lektor ke atas kita latih untuk bagaimana memanfaatkan IT-nya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menjadi tetap leading dalam PTJJ. Jadi terima kasih juga atas dorongan Bu Tian sehingga acara ini berlangsung dan kontak kita dengan Pak Ono kita bisa dapat gitu. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan pada Ibu sampai jam 10.20. Kami persilahkan Bu Tian. 1 menit ya. Ini nggak tahu kenapa desktop saya tahu gobleng terus ada yang muter-muter. Jadi saya kehilangan penglihatan. Oke. Aduh, buset deh ya, perlu kesabaran teknologi itu ya. Mas Tris. Ya, Pak. Siapkan aja nanti in case Bu Tian ada gangguan presentasi Mas Tris yang sharing ya. Oke, Pak. Oke, Mas. Mana dia si tim saya nggak bisa ngelihat nih, Pak JP. Blank ya Bu ya. Pak JP lihat saya ya? Lihat Bu, kelihatan. Bagus. Kelihatan ya. Oke. Aduh, nah keluar lagi nih sekarang. Aduh, mohon maaf ya. Baiklah Pak Agus Joko, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, dosen-dosen UT yang muda belia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, senang sekali bisa ketemu ya sama teman-teman, walaupun tidak di dalam dunia nyata. Tapi malahan alhamdulillah mungkin ini malah jadi seluruh Indonesia ya Pak JP ya. Iya betul Bu, betul. Ya, jadi hari ini sebetulnya saya bukan akan men-share tentang pemanfaatan dari dunia digital ini bukan untuk UT, itu akan saya serahkan kepada ahlinya, suhu saya Pak Ono Purbo, yang saya minta kepada Pak JP agar Pak Ono itu bisa share sama teman-teman mengenai apa sih yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang sekarang begitu banyaknya di internet, agar teman-teman itu bisa mengeluarkan semua bakat kreativitasnya dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemajuan UT ke depan. Nah, tapi sebelum masuk ke Pak Ono, saya mau memberikan atau share dasar-dasar tentang distance learning, tentang PJJ, dan tentang UT, supaya teman-teman ini sebagai dosen UT nanti bisa tahu persis kalau orang bicara soal pendidikan jarak jauh itu apa, ya. Jadi tidak gamang dengan definisi dan istilah-istilah yang banyak berseliweran di dunia maya maupun di dalam percakapan sehari-hari.
Saya coba share ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil nanti di take over ya Pak Tri ya. Iya, Pak Tris ya. Iya. Coba saya coba share. I think this one keluar nggak ya? Kelihatan kah? Apakah file saya kelihatan Pak JP? Sudah Bu, kelihatan Bu. Ya, Bu. Ya, jelas Bu, kelihatan jelas. Ya, bahwa itu sebetulnya, I think this is the wrong one. Sorry. Saya ganti ya, saya udah ganti judul. Di mana itu selesai share, di mana letaknya? Berhenti share di mana Pak AJP? Oh, yang share itu sebentar. Saya juga. Diklik yang share itu Bu. Share. Udah saya klik, udah hilang ya share saya? Sebentar, masih muter. Stop sharing. Oke. Sorry, saya salah buka file. Sekarang buka yang baru ya. Opening. Kalau terlambat jadi begini nih. Jangan heran ya teman-teman dosen baru, karena saya kan bukan milenial ya. Saya nih imigran, digital imigran. Jadi masih. Ini belum keluar juga ya itunya? Sudah Bu, sudah. Oke. So everybody seen it now? Oh, belum ya? Udah kan? Sudah, di saya sudah. Teman-teman sudah kelihatan. Nah, jadi saya tadi menyampaikan, jadi yang ingin saya tekankan pada teman-teman semua di sini adalah bahwa UT itu sekarang akan berada di tangan Anda semua. Jadi bukan lagi di tangan Pak Ojat, nanti itu ya dalam waktu dekat itu bukan lagi di tangan Pak AJP, apalagi di tangan saya, apalagi di tangan Pak Ono ya, tapi UT itu will be in your hand ya. Maka itu kami betul-betul berharap teman-teman itu is ready. Nah, tapi kita sebelum mengetahui tentang hal lebih jauh, saya ingin menjelaskan pengertian dari pendidikan jarak jauh. Kan UT itu kan universitas terbuka. Jadi kita selalu menerjemahkan UT itu menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi ada pendidikan terbuka, ada pendidikan jarak jauh. Jadi kita sering dengar ya kalau orang bicara PJJ, apalagi yang bukan orang UT, itu selalu pendidikan terbuka, pendidikan jarak jauh, e-learning, mobile learning, online learning, itu istilah di bolak-balik bercampur-campur. Tapi sebetulnya bedanya apa antara pendidikan terbuka atau open learning, pendidikan jarak jauh, mobile learning, e-learning, dan sebagainya. Saya coba secara sederhana gambarkan gitu ya. Jadi kalau ada distance learning itu satu diagram yang sebelah kiri ini yang biru besar. Nah, sementara open learning sebetulnya sedikit berbeda. Jadi ya, memang ada irisan antara open learning dengan distance learning. Tapi tidak semua yang jarak jauh itu dia terbuka. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya banyak sekali diklat-diklat kementerian sekarang yang menyelenggarakan diklatnya secara jarak jauh, tapi nggak terbuka, mereka hanya untuk stafnya aja. Atau misalnya banyak juga sekarang perguruan tinggi tatap muka yang menyelenggarakan PJJ ya, untuk memperkaya pembelajaran di kelasnya, itu juga nggak terbuka karena hanya untuk mahasiswanya. Tapi kalau UT misalnya itu memang terbuka karena kita tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tempat tinggal, tidak ada batasan lama studi ya. Jadi ada unsur keterbukaan di sana. Nah, sekarang apa bedanya? Halo, oke. Apa bedanya distance learning itu dengan e-learning? Suka istilah ya. E-learning itu kan kependekan dari electronic learning. Jadi kalau pendidikan jarak jauhnya itu menggunakan perangkat ataupun media elektronik, maka itu menjadi learning. Tetapi tidak semua yang bersifat elektronik itu online. Nah, kalau distance learning-nya atau online atau e-learning-nya itu menggunakan teknologi jejaring, menggunakan web, begitu ya, menggunakan internet, maka dia kita sebut online learning. Nah, tidak semua online learning juga mobile.
kalau online learning itu didesain untuk digunakan dengan perangkat mobile, dengan gadget atau gawai yang bisa dibawa-bawa seperti komputer tablet, smartphone gitu ya, maka itu melahirkan istilah mobile learning. Jadi tidak semua distance learning itu e-learning, tidak semua e-learning itu online learning, tidak semua online learning itu mobile learning. Walaupun sekarang kalau dia online learning umumnya memang sudah didesain untuk juga bisa diakses dengan atau secara mobile ya. Tapi yang terpenting dari ini semua, tidak semuanya dia bersifat terbuka atau open learning ya. Jadi open learning itu lebih besar dari hanya sekedar distance learning ya. Open learning itu atau distance learning itu juga lebih besar dari hanya sekedar e-learning atau online learning atau mobile learning. Karena seperti UT misalnya ada juga kan pembelajaran di kita yang tidak menggunakan atau berbasis elektronik maupun online, tetapi betul-betul masih berbasis bahan ajar tercetak dengan tutorial tatap muka sebelum COVID ini ya. Sekarang tutorial tatap muka kita juga sudah kita ganti dengan web ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalau teman-teman juga barangkali sudah ada ya Pak AJP yang memberikan materi ini pada waktu orientasi PNS, sudah ada ya Pak AJP? Ya. Jadi ada generasi-generasi pendidikan jarak jauh. Halo? Halo? Ada Halo? Teman-teman tolong di-mute. Halo? Teman-teman semua tolong di-mute. Silahkan. Jadi generasi pertama itu kan sudah pasti dia hanya PJJ tanpa huruf I, huruf O, huruf M begitu ya. Nah ini lalu masuklah musim yang tadi mungkin ya, yang elektronik itu ketika kita sudah mulai memanfaatkan media berbasis non cetak. Sebetulnya tetapi pada era ketiga lah istilah e-learning dan sebagainya itu baru muncul, pada generasi keempat istilah e-learning, online learning dan sebagainya itu baru lahir begitu ya. Dan sekarang kita itu katanya kan sudah masuk pada generasi kelima di mana sudah berbasis internet, berbasis network atau jejaring seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini teman-teman dosen UT ini sekarang udah nggak sudah tahu benar bedanya ya. Memang nggak apa-apa sih orang kalau yang awam sih tidak tahu, tapi kalau kita sebagai orang UT sebaiknya kita mengetahui persis apa itu perbedaan dari istilah-istilah itu. Nah sekarang sebetulnya kalau dulu ya mungkin waktu teman-teman belum lahir nih ya, ini kelahiran tahun berapa ya Pak AJP nih dosen-dosen kita yang 100 orang ini? 90-an Bu. Ya, generasi 90-an ini Bu. 90-an masih lahir, berarti masuk SMA itu tahun 2000-an ya. Jadi udah nggak kenal kali ya, udah nggak tahu ada. Dulu itu kalau orang bicara UT itu pasti didikotomikan dengan kampus tatap muka seperti UI, IPB, ITB. Jadi seolah-olah yang tatap muka itu di satu sisi, yang jarak jauh itu di sisi yang lain. Nah, tapi sekarang sebetulnya dengan perkembangan teknologi itu sudah terjadi konvergensi, di mana sekarang model-model pembelajaran atau model pendidikan itu menjadi satu kontinum, dari yang betul-betul tatap muka pure sampai yang betul-betul online. Dan di antara keduanya itu ada yang disebut, yang terkenal dengan istilah blended learning atau distributed learning ya. Ada istilah flip classroom misalnya di dalam blended learning itu, dan kemudian nanti mungkin akan masuk juga kita ada istilah MOOCs yang yakin saya teman-teman di UT ini udah pernah mendengar ya. Nah tetapi sebetulnya prinsip utama dari pendidikan jarak jauh atau pendidikan online atau apapun yang kita lakukan di UT ini itu sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan di pendidikan tatap muka, yaitu tentang menghadirkan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Pengalaman belajar itu terdiri dari apa? Pengalaman belajar itu sebetulnya yang dihasilkan dari interaksi mahasiswa dengan materi ajar, interaksi mahasiswa dengan pengajar, dalam hal ini dengan tutor, mungkin kalau di kita ya, kemudian interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Nah kalau kita kaitkan ya teori interaksi dalam PJJ ini sebetulnya teori interaksi ini dulu pertama kalinya itu dikemukakan oleh Garrison lalu oleh Anderson begitu ya. Kita kawinkan dengan teori inquiry of communities ya, community of inquiry itu
sebetulnya interaksi antara mahasiswa dengan materi ajar itu yang kita harapkan akan menghasilkan kehadiran secara kognitif. Jadi mahasiswa secara kognitif melakukan proses belajar. Kemudian interaksi dengan tutor itu yang kita harapkan akan menghadirkan suasana belajar, suasana pembelajaran, pengajaran atau teaching presence. Dan interaksi antara sesama mahasiswa itulah yang akan menghasilkan kehadiran komunitas sosial di antara mahasiswa. Nah, ketiga interaksi inilah sebetulnya yang harus kita openi betul di dalam proses pendidikan yang kita lakukan di UT agar kita bisa memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa kita, pengalaman belajar yang kaya, yang menyenangkan dan yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita inginkan. Nah, apa sih tren yang ada sekarang di dunia PJJ atau online learning dalam rangka menghadirkan pengalaman belajar itu? Trennya yang pertama itu adalah kalau dulu dikatakan ya pada zaman batu, zaman sebelum ada kehadiran elektronik tadi, itu UT dulu suka dikatakan ada bahan ajar, ada ujian. Di tengah itu black box. Kita serahkan ke mahasiswa, mereka mau ngapain dengan bahan ajar itu. Nah, tren dari PJJ sekarang itu tidak demikian. Tren dari dengan perkembangan teknologi itu, kita itu harus ngopenin apa yang terjadi di tengah-tengah ketika mereka telah menerima bahan ajar sebelum mereka kita akses hasil belajarnya ya. Yaitu kita dengan menempatkan mahasiswa itu di pusat sistem pembelajaran yang kita ciptakan, yang kita kelola. Jadi putting the learner at the heart of the system. Jadi sekarang PJJ itu karena teknologinya sudah memungkinkan, itu sudah harus semakin accessible, sudah harus bisa diakses di mana saja dan kapan saja, ubiquitous, harus terbuka ya, kemudian harus bisa bersifat masif seperti UT. Tapi di sisi lain, walaupun masif, walaupun terbuka, tetap sekarang masyarakat itu menuntut kualitas yang tinggi. Dan dengan bantuan teknologi, mereka sekarang menuntut bersifat interaktif, personalized atau sangat individualized, dan juga harus bisa mendorong kesuksesan belajar dan bahkan karir mahasiswa. Dan memang technology wise sekarang itu sudah banyak hal yang bisa membantu kita melakukan ini. Misalnya dengan learning management system yang kita gunakan, kemudian sekarang ada teknologi learning analytics yang bisa membantu kita men-spot mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan at risk untuk tidak berhasil, kita kasih intervensi. Dan dengan bantuan artificial intelligence, mungkin nanti Pak Ono bisa berbicara banyak tentang ini, kita sebetulnya bisa membuat program-program untuk membantu mahasiswa sukses dalam belajarnya. Jadi ini tren yang ada di dalam praktik pendidikan jarak jauh di dunia sekarang. Tren yang kedua adalah munculnya atau lahir dari paradigma berbagi yang terjadi akibat teknologi yang dihasilkan dari revolusi industri 4.0. Teknologi yang dihasilkan oleh RI 4.0 itu menyebabkan pertama ya, internet itu menjadi interaktif. Kita itu menjadi sopir ya, kenet ya, penumpang. Kita bisa menghasilkan informasi dan konten untuk kita share di internet. Dan itu semua telah menghasilkan misalnya apa yang disebut dengan shared economy, seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia ya. Kemudian shared resources. Nah, di dalam dunia pendidikan paradigma berbagi ini telah menghasilkan apa yang disebut dengan open educational resources, yaitu sumber daya pembelajaran, baik itu berupa materi, berupa alat-alat pembelajaran, perangkat, bahkan berupa skema lisensi publikasi yang ditaruh atau dibuat aksesibel kepada publik di dalam domain publik tanpa lisensi, atau yang sudah menggunakan lisensi terbuka sehingga bisa diakses dengan tanpa biaya atau gratis, dan kemudian kita bisa menggunakan, bukan hanya menggunakan, kita bisa mengadaptasi, kita bisa meredistribusi. Jadi OER ini istilah yang diadopsi oleh UNESCO tahun 2002 pada forum Global Forum Educational Forum ya, dan ini istilah generik ya.
Jadi sebetulnya ini istilah generik untuk konten terbuka atau open content. Nah, terbuka di sini ya lebih dari sekedar gratis ya. Terbuka di sini mengandung arti gratis plus ada izin di dalamnya. Izin untuk apa? Izin untuk menjadikan kopi bahan-bahan atau sumber daya pembelajaran itu menjadi milik kita. Kalau teman-teman beli majalah, apakah itu e-book ataupun itu yang tercetak ya, e-book yang gratis sekalipun, kalau kita dapat itu sebetulnya bukan milik kita. Kita cuma punya hak untuk membaca. Kita tidak memiliki kopi itu, kita tidak boleh meredistribusikannya lagi kopi itu. Sebetulnya demikian, walaupun banyak yang melanggar ya. Tetapi kalau dengan izin 5R yang diperkenalkan oleh David Wiley, ini kalau suatu materi itu menggunakan lisensi terbuka atau menjadi open content atau OER, maka kalau kita mendownload e-book, maka kopi e-book itu menjadi milik kita. Jadi kita juga boleh ngasih lagi ke orang lain, menyebarkannya lagi. Dan selain itu menjadi milik kita, kita juga boleh menggunakannya dengan berbagai cara. Jadi misalnya kita pakai buat ngajar di kelas, kita pakai buat bikin presentasi, dan juga izin untuk kita mengadaptasi, merevise, memodifikasi, dan mungkin menyempurnakannya. Dan kalau kita ingin, kita juga boleh mengkombinasikannya dengan bahan lain, meremix. Dan hasil karya kita itu boleh kita share lagi dengan orang lain. Jadi izin 5R ini, retain, reuse, revise, remix, redistribute, itu menjadikan OER itu bukan hanya sekedar gratis, tetapi betul-betul memberikan keleluasaan ya. Nah, bayangkan kita tahunya dari mana gitu kan. Kalau suatu barang itu telah mengandung izin 5R itu. Nah, ada lisensi terbuka yang disebut Creative Commons. Kalau teman-teman tahu hak cipta ya, yang sekarang tandanya huruf C itu kan all right reserved. Itu artinya semua hak itu ada kepada publisher. Hak cipta itu awalnya untuk melindungi penciptanya, tapi lama-lama untuk jadi lebih melindungi orang yang mempublikasikan ciptaan itu, atau misalnya penerbit atau mungkin label ya, kalau kaset album lagu-lagu itu. Sehingga akhirnya si pencipta itu kehilangan hak atas ciptaannya sendiri. Nah, para pengacara yang dulu ada di Stanford dan Harvard kemudian menciptakanlah satu jenis lisensi baru yang memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk memilih jenis hak cipta apa yang ingin dia pakai untuk ciptaannya dan hak apa yang ingin diberikan oleh dia kepada penggunanya. Jadi misalnya kalau saya itu pencipta buku ya, kemudian saya mengatakan, oh ciptaan saya ini mau saya kasih lisensi CC BY. CC BY ini yang paling merdeka, hampir seperti public domain. Jadi kalau saya menggunakan CC BY di dalam buku yang saya tulis, itu artinya saya mengatakan kepada orang yang mau mengambil buku saya, kamu boleh pakai ciptaan saya ini untuk apa aja. Kamu boleh remix, kamu boleh modify, kamu boleh even kamu boleh cetak, kamu jual, boleh apa aja. Dan kamu nanti boleh pakai hak cipta apa aja, misalnya akhirnya sama dia pakai copyright, nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang, saya nggak mau, saya maunya orang-orang yang pakai bahan saya itu dia harus pakai lisensi yang sama dengan yang saya pakai ini, maka saya akan gunakan lisensi CC BY SA, atribusi berbagi serupa, atau CC BY share alike. Jadi saya bilang, kamu boleh pakai bahan buku saya ini buat apa aja, materi saya ini, tapi nanti materi kamu harus kamu juga dengan lisensi yang sama. Atau misalnya saya bilang, kalian boleh pakai, boleh distribusi ulang, boleh ngapa-ngapain, tapi kalian nggak boleh apa-apakan buku saya ini, nggak boleh di-remix, nggak boleh di-modify, nggak boleh, harus pakai apa adanya. Maka saya harus menggunakan kata CC BY dan seterusnya. Ada 6 alternatif. Jadi kita sebagai pencipta punya keleluasaan memilih 1 dari 6 ini. Yang paling merdeka yang tadi CC BY. Yang paling tidak merdeka, yang hampir menyerupai hak cipta yang sekarang kita kenal umumnya, adalah yang terakhir ini, yang BY NCN. Ini betul-betul nggak boleh digunakan untuk komersial dan tidak boleh ada ciptaan turunan. Jadi nggak boleh menciptakan
diciptakan berdasarkan hak punya kita itu. Kenapa sih perlu simbol-simbol ini? Ini maksudnya untuk membantu pengguna. Bayangkan kalau tidak ada simbol-simbol ini, nah ini Pak Ono misalnya. Pak Ono itu kan banyak menciptakan ya nggak Pak Ono? Ciptaannya itu sama Pak Ono di share. Siapa aja boleh pakai tuh menurut Pak Ono. Tapi kalau saya nih, saya kan takut banget melanggar hak cipta. Pasti saya nanya dulu ke Pak Ono, walaupun Pak Ono udah bilang membolehkan. Pak Ono, saya mau pakai yang ini boleh nggak? Nanti kalau Pak Ono bilang, oh silahkan Vivian, pasti saya baru berani pakai. Nah, kalau ada 1 juta orang yang takut pakai tanpa nanya, maka Pak Ono akan dapat email dari 1 juta orang untuk bertanya, boleh nggak dipakai? Lalu Pak Ono harus menjawab 1 juta email. Waktu Pak Ono habis buat jawab, akhirnya dia nggak bikin materi baru. Nah, kata si lawyer-lawyer ini, tapi kalau ada simbol yang bisa dimengerti oleh pembaca, kan nggak usah nanya, lihat aja simbolnya apa. Jadi menyenangkan bagi kedua belah pihak, membuat hidup kita jauh lebih sederhana dan simpel. Nah, kaitan dari OER ya dengan lambang-lambang kreatif tadi adalah ini. Jadi kalau kita lihat lambangnya by and atau by and dia itu tidak termasuk kategori OER. Dia hampir seperti yang berlisensi full right reserve atau hak cipta yang pada umumnya kita gunakan. Kalau public domain ini sebetulnya bukan lisensi, karena memang kalau public domain tidak perlu lisensi. Barang, artefak atau materi atau konten apa yang disebut public domain itu adalah karya yang memang tidak punya hak kekayaan intelektual yang eksklusif. Jadi apakah mungkin itu sudah kadaluarsa atau mungkin sudah tidak diketahui lagi siapa penciptanya, atau memang penciptanya menghibahkan karyanya itu menjadi public domain. Jadi sebetulnya kalau saya lihat Pak Ono itu mungkin sebetulnya sudah menghibahkan karya ciptanya itu di public domain. Cuman karena nggak pakai lambang, ya tidak tahu kita ya. Tapi sebetulnya nanti Pak Ono kapan-kapan akan pakai ya Pak Ono ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber-sumber repositori OER, kelebihan O ya, yang banyak sekali saya pakai sumber ini karena kaya sekali akan bahan. Nanti saya yakin Pak Ono akan bisa share lebih banyak lagi yang sumbernya lebih aplikatif, mungkin juga yang sifatnya aplikasi-aplikasi ya, bukan konten jadi. Nah, kemudian kalau di UT di Indonesia, UT punya tentu ya, dosen-dosen UT udah harus tahu nih bahwa kita punya ini. Dan kalau Dikbud juga punya rumah belajar, ini juga luar biasa kayaknya ya, banyak isinya di sini. Nah, ini yang nih yang saya contek dari Pak Ono kemarin. Ini beberapa aplikasi yang mungkin nanti sama Pak Ono akan didemokan bagaimana menggunakan ini semua ya. Ini adalah juga contoh repository OER. Kemudian dari share paradigm tadi, dari tren mengenai paradigma berbagi tadi juga lahir sesuatu yang sangat fenomenal yang disebut MOOCs atau Massive Open Online Courses, yaitu perkuliahan online terbuka atau gratis. Walaupun awalnya gratis, tapi sekarang sudah banyak juga yang tidak terlalu gratis. Nah, ini saya selewat aja ya. Jadi banyak sekali penyedia MOOCs di dunia ini, katanya ada 900 lebih universitas. Dan pesertanya juga udah 110 juta lebih. Ini kalau dia universitas terbesar ya. Banyak sekali mata kuliah yang ditawarkan, dan sekarang sudah banyak yang mengeluarkan sertifikat atau micro credential, dan juga bahkan bergelar. Tapi ini semua yang ini nih sekarang udah tidak jadi gratis lagi ya teman-teman semua. MOOCs itu awalnya aja gratis. Dan tolong diingat bahwa tidak semua materi di dalam MOOCs itu OER. Jadi kita harus hati-hati ya, kalau kita ikut MOOCs harus hati-hati. Nah, ini 5 penyelenggara MOOCs terbesar di dunia. Nah, teman-teman, Coursera, EDX, Udacity, FutureLearn, Swayam di India, FutureLearn Inggris, Udacity, EDX, sama Coursera itu basisnya di Amerika, walaupun penyediaannya sekarang dari seluruh dunia ya. Di Indonesia ada Indonesia X, ada Spada, ada UT, ada Siamolek, ada Universitas Ciputra. Ini adalah penyelenggara MOOCs di Indonesia, tapi belum terlalu kaya koleksinya. Nah, tren ketiga, ketutup ya share-nya? Enggak? Iya. Halo? Share saya ketutup ya? Tidak ada, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, tertutup, Bu. Kenapa tertutup?
Yang mana ya tadi? Masih 5R, Bu. Share-nya nggak kelihatan, Bu. Iya, kok hilang ya? Nggak ngerti, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ini lagi saya share lagi. Udah ada lagi? Udah ada lagi, tapi dia mundur lagi ke belakang. Oke, saya majuin aja. Oh my god. Ini komputernya sama tuannya mah yang make. Jadi begini ya, Bapak Ibu, teman-teman. Gak bisa cepet-cepet lagi nih. Sabar ya. Oke, ini tadi ya. Jadi tren yang berikut adalah sekarang itu banyak sekali perguruan tinggi ya yang menawarkan programnya itu secara sedikit demi sedikit, jadi stackable. Ujungnya sih dia dapat gelar, tapi nawarinnya itu sedikit-sedikit. Jadi dipaket-paketkan kecil, kemudian setiap paket itu mendapatkan gelar kecil-kecil sendiri-sendiri gitu ya, atau mungkin sertifikat. Nah, istilah kerennya tuh yang banyak beredar itu adalah micro credentialing, nano degrees, macam-macam lah. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita nyebutnya istilah mungkin program sertifikat. Jadi kalau misalnya kita sekarang punya program S1 manajemen, itu pecah-pecah jadi paket-paket. Jadi orang itu bisa mengambil misalnya paket ekonomi mikro, paket ekonomi makro, paket misalnya ekonomi internasional, paket itu. Yang kalau nanti digabung-gabung, kalau dia udah menyelesaikan semua paket, maka dapatlah dia program S1 dalam ESP atau ekonomi dan sumber prodi kita tuh ekonomi dan studi pembangunan gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini tren berikut. Kenapa? Karena katanya orang-orang sekarang itu maunya kalau kuliah itu on the go just in time. Jadi apa yang dia butuhin ya udah dia sekolah tentang itu aja. Tapi maunya suatu waktu leading to a degree. Jadi stackable courses ya. Dan sekarang itu banyak sekali MOOC based degree program yang tadi saya bilang itu, yang awalnya itu dengan program-program micro credential yang nanti kemudian lama-lama menjadi program bergelar ya. Nah, sekarang kalau di UT sendiri gimana? Mudah-mudahan kemarin udah banyak yang menjelaskan secara lebih rinci, mungkin Pak Rektor udah, mungkin para WR atau siapa saya nggak tahu, yang menjelaskan sedikit tentang UT ya. Jadi semua ingat dong, UT didirikan tahun 84 ya, dan awalnya itu kita itu adalah istilahnya itu Conventional Distance Education University. Jadi kita itu universitas yang menyelenggarakan PJJ secara konvensional, yaitu berbasiskan bahan ajar cetak dan tutorialnya tatap muka. Kemudian setapak demi setapak kita maju memanfaatkan teknologi ya. Nah, UT online learning yang teman-teman sekarang kenal itu kita sebetulnya mengawalinya sekitar di tahun 98. Ketika belum ada yang disebut LMS, ketika even World Wide Web, WWW itu belum interaktif, jadi masih seperti baca koran. Jadi, tapi sudah ada email. Jadi kita memberikan tutorial online itu electronic tutorial, kita dulu nyebutnya tutorial elektronik, itu dengan menggunakan mailing list. Jadi setiap mata kuliah itu satu mailing list, bisa dibayangkan ya. Nah, itu tahun 98 pertama kali kita uji coba ya di UT itu. Betul, ini saya sendiri dengan teman-teman di Lemlit waktu itu ya. Kemudian pada generasi 1998-2000 itu kita juga mulai meluncurkan website kita. Sebetulnya website kita luncurkan tahun 96 ini ya. Kemudian kita mulai membangun digital library yang sederhana. Nah, pada periode 2000-2004, nah ini sudah ada generasi kedua yang interaktif, dan sudah mulai ada LMS berbasis web. Itu kita pertama kali pakai namanya Manhattan Virtual Classroom. Waktu itu belum ada Moodle ya. Nah, itu kita memindahkan tutorial online kita kepada dengan menggunakan web-based LMS. Awalnya kita pakai Manhattan Virtual Classroom dengan dana hibah ya. Dulu ini dana hibah. Dana hibah ini itu saya waktu itu nyari dari Kanada ya. Jadi ini masih dalam rupa pilot project penelitian. Kebetulan penelitian saya. Nah, terus
Pas Moodle tuh hadir awal-awal 2000-an 2003 kali ya. Terus kita pindah ke Moodle ya. Nah, kemudian OT online kita perkaya lagi, yaitu tahun periode 2005-2009. Ini dari sini 2000 sampai 2009 tuh saya kebetulan jadi wakil rektor bidang akademik ya. Jadi dan saya menjadi ketua tim ICT UT. Jadi ini yang ngopak ini semua membuat ini itu kebetulan tim kami ya. Nah, kita mulai mengembangkan online exam. Jadi ujian online tetapi masih pakai intranet. Jadi mahasiswa harus datang ke UPBJJ. Di UPBJJ kita bangun itu gedung-gedung ruang-ruang ujian online ya. Teman-teman yang di UPBJJ tahu, sekarang masih ada, dan itu tidak pakai internet tapi intranet ya. Kemudian kita juga di sini mulai meluncurkan tutorial online berbasis mobile apps. Jadi kita membuat apps di sini sehingga mahasiswa bisa tutorial online menggunakan smartphone. Kemudian di periode di sini 2010-2013 kita mulai mengembangkan bahan ajar digital. Jadi semua modul-modul kita itu kita digitize ya menjadi bahan ajar, dan di sini kita masukkan ke dalam digital library kita, dan di situ kita ya waktu itu saya menciptakan apa yang saya sebut reading room ya, virtual reading room. Jadi teman-teman mungkin sekarang udah suka baca ya. Nah, itu kita semua digital material kita taruh di virtual reading room itu. Dan kita juga di periode ini meluncurkan yang full online program tapi baru untuk S2. Nah, pada periode inilah kemudian kita mulai menyempurnakan lagi sistem kita online learning kita. Kita mulai meluncurkan fully online untuk program S1. Kita mulai mengembangkan digital materials atau bahan ajar digitalnya yang interaktif. Dan kemudian kita mulai mengagendakan dan sekarang sudah jadi, yaitu online exam berbasis web, tidak lagi intranet tapi internet, dan online proctoring. Online proctoring ini sendiri baru akhirnya terjadi itu pada masa Pak Ojat ya. Sementara web-based examination itu sudah mulai diuji cobakan sebelum Pak Ojat itu, tetapi masih baru untuk luar negeri waktu itu ya. Mudah sekarang kalau nggak salah juga masih baru untuk luar negeri ya, dipakai untuk skala besarnya. Dan digital interactive materialsnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita perkaya dengan video, tetapi awalnya itu kita pakai Kutubi, sekarang kita pakai publikasinya itu dengan EPUB kalau saya tidak salah. Tapi saya pribadi sekarang sedang melakukan penelitian itu pakai format SPORM. Kenapa? Karena saya ingin melihat pola interaksi antara mahasiswa dengan materi ajar, di mana kita ingin men-track kegiatan dia di dalam bahan ajar interaktif itu, dan itu untuk itu kita perlu format SPORM. Tapi ini masih basis penelitian yang SPORM ya. Nah, kita tahu sendiri sekarang semua UT itu bisa diakses dengan mobile kecuali ujian. Tapi saya yakin ya in no time ujian UT juga akan bisa diakses lewat smartphone. Ini masalah kita percaya apa enggak aja, bukan masalah teknologinya tapi masalah kepercayaan kita kepada mahasiswa. Kemudian kita juga mempunyai MOOCs, teman-teman juga harus tahu dan harus sering ya mengakses. Nah, sekarang saya ingin bilang, jadi dengan perkembangan UT yang demikian, dengan perkembangan online learning yang demikian, dan terutama teman-teman dengan perkembangan online learning di Indonesia akibat COVID-19 ini, kita harus punya sosok dosen UT yang baru ya, bukan sosok dosen UT yang seperti saya nih yang udah kadaluarsa hampir ya. Pak AJP lebih muda tapi juga sama lah ya, masih generasi yang lebih dari Anda semua, lebih tua dari Anda semua. Saya bilang dosen UT ke depan itu harus dosen yang merupakan global citizens with Sir Kind. Jadi emang ini C ya, tapi supaya kita ingat akronimnya kita baca Sir Kind. Sir itu adalah gelar terhormat di negara Inggris. Hanya orang-orang yang berjasa luar biasa dapat gelar Sir dari Ratu Elizabeth ya. Kind, we have to be kind. We have to care for our students with kindness ya. Apa itu Sir Kind? Adalah Anda itu seseorang yang memiliki kepercayaan diri, self confident yang sangat tinggi, dan Anda itu adalah orang yang sangat independen ya, mandiri dalam meningkatkan kapasitas diri, mandiri dalam menciptakan karya-karya yang luar biasa untuk digunakan untuk kemajuan UT. Resourceful, Anda itu yang banyak akal. Gak ada ini pakai itu, gak bisa itu pakai ini. Bandwidth rendah, cari Pak Ono gimana caranya supaya kita bisa menghadirkan internet dengan bandwidth rendah. Gak ada listrik, pakai itu.
Itu sosok dosen UT yang kita inginkan. Resourceful, banyak akalnya, kreatif, ya. Apa aja bisa dibuat jadi kreasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Inovatif, tidak harus segala sesuatu itu baru, grass, tetapi melihat sesuatu yang selama ini ada dari sudut pandang baru untuk meningkatkan value yang lebih tinggi, meningkatkan daya guna yang lebih tinggi, efektivitas yang lebih tinggi dengan satu suntikan treatment yang berbeda, itu sudah merupakan inovasi. Jadi dosen UT itu self-confident, independent, resourceful, creative, and innovative, dan bernetwork. Bukan orang yang kayak lone ranger, kerja sendiri, merasa pinter sendiri, apa-apa dikip sendiri, nggak boleh dikasih tahu orang lain, nanti orang lain nyontek. Nggak begitu. Dosen UT itu orang yang hidup dalam jejaring, nyari ilmu kemana-mana dari siapa saja, dan terus berbagi ilmu juga. Semakin dibagi, semakin banyak kepala yang membaca, semakin banyak yang menyempurnakan, semakin pintar Anda. Dan semua itu tidak mungkin bisa terjadi kalau Anda tidak digital literate. So, dosen UT yang akan datang harus tinggi, literasi digitalnya harus tinggi. Ini hilang lagi. Masya Allah, kenapa hilang lagi? Kayaknya saya itu oleh ini kali ini ya, oleh host ya, dihilangin sharingnya. Enggak. Halo Pak JP, bisa dengar saya? Di saya masih ada, Bu. Oh, di saya hilang nih tampilannya. Jadi gimana dong? Udah sampai Masih mana? global city. Ada, Bu. Masih ada, Bu. Global cities with Circline itu, Bu. Circline. Nah, tapi Ya, saya nggak tahu Circline. sampai mana. Oke, saya ngomong sendiri aja ya. Saya nggak tahu di situ sampai mana ya. Hilang, Bu. Hilang kan? Makanya kenapa hilang? Iya hilang Bu. Iya, Bu, hilangin. Kembali dari awal. Hilang di kami. I don't know. Kembali ke slide Ya, awal. teman-teman. Nah, ini si komputer saya belum Circline nih. Belum kayak dosen UT. Gak apa-apa, kita nggak boleh kalah sama teknologinya ya. Belum muncul lagi? Halo? Belum muncul lagi Muncul dong? tapi masih slide yang awal, Bu. Slide yang Tuh, awal. Andre. Ya, hilang lagi. Dia bilang can display content. I don't know why. Dia bilang can display content. Jadi nggak ada ya? Hilang lagi ya? Ibu, Hah? sudah Udah mulai mulai kelihatan. Ibu, sudah. Nggak ada. Apa yang Sudah kelihatan di situ? muncul, Bu. Global citizen with Circline. Ya. Sekarang udah masih global citizen with Circline ya? Oke, Iya, Bu. jadi Yap. sampaikan. Jadi, tapi nanti majunya gimana caranya ya saya majuinnya? Soalnya di saya belum muncul nih teman-teman, sorry banget, gimana ya? Pak JP, gimana nih di saya belum muncul, jadi saya nggak bisa majuin. Kayaknya Pak JP hilang ya? Pak JP. Maaf, Bu. Mungkin itu enable editingnya diklik dulu. Terus Ibu slideshow lagi. Di Yang saya di tuh belum atas. muncul. Di Oh, saya nggak belum muncul. muncul. Di saya tuh belum muncul. Saya stop sharing dulu ya. Ini sudah muncul, Bu. Ya. Sudah muncul, Bu. Oke, udah muncul. Nggak tahu kenapa deh tadi kok bilang. Jadi ini ya. Nah, semua ini yang self confident, independent, resourceful itu semuanya itu akan sangat terbantu kalau kalian itu digital literate. Tapi saya nggak khawatir dengan kalian ya dosen-dosen baru UT tentang hal ini, karena semua kalian kan lahir ketika dunia ini udah digital ya. Udah nggak kenal lagi yang namanya waker kan kalian kan? Tahu, Bu. Sekarang muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Sekarang yang Muncul, fakta Bu. ya? Fakta. Bu. Ya, Bu, fakta.
Jadi, nah teman-teman, kenapa saya tadi mengatakan demikian? Saya mau menuliskan fakta begini ya. Jadi UT itu pelopor PTJJ di Indonesia dan pelopor online learning di Indonesia. Dari 84 sampai 2002 UT itu satu-satunya penyedia pendidikan jarak jauh di Indonesia. Kemudian dari tahun 84 juga sampai 2000 awal UT itu sudah memonopoli pendidikan jarak jauh di Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika tiba-tiba ada COVID-19 ini secara serentak, secara cepat dalam waktu kurang dari sebulan sudah memberikan lebih dari 4.000 kompetitor kepada UT. Sekarang itu semua perguruan tinggi sudah hijrah ke online. Yang dulunya nggak percaya sama online sekarang sudah percaya mau tidak mau. Yang dulunya nggak ngerti gimana online sekarang walaupun ada yang masih tertatih-tatih itu semua sudah pada bisa. Bahkan banyak yang udah lebih canggih dari UT. Jadi ini fakta kita. Jadi walaupun kita itu pelopor, walaupun dulunya kita itu memonopoli, walaupun kita itu yang dikatakan sekarang pionir dan sebagainya, itu sekarang harus kita waspadai. Kenapa? Kita belajar dari Nokia, kita belajar dari BlackBerry, kita belajar dari Friendster. Jangan-jangan pada nggak tahu nih teman-teman semua nih tentang 3 merek, 3 label yang saya sebut. Tahu? Ada nggak yang tahu Nokia itu apa? Tahu Ibu, tahu. Aku masih pakai kok. Masih pakai sih sama Dulu tapi Puan. Zaman SMP ya. BlackBerry, kan zaman SMP, BlackBerry. BlackBerry Masih, pakai Bu, Bu. masih. Nah, Masih sekarang ada, Bu, sempat pakai BlackBerry. nggak? Friendster mas Bu, Friendster juga Friendster Bu. yang udah tenggelam Bu. Nah, kan? Bu, Coba. Bu masih. Itu Facebook adanya Friendster. Jadi mereka itu yang pertama, mereka terbesar dan mereka tuh mendahului masanya. Dan mereka nggak pernah melakukan kesalahan loh teman-teman, jangan salah. Tapi kan mereka sekarang hampir punah ya. Sekarang sayup-sayup hampir tidak terdengar ya suaranya. Itu kenapa? Kenapa coba kira-kira? Tidak ada inovasi, tidak ada inovasi, tidak ada inovasi. Ada Saingan, Bu. inovasi. Apalagi Saingan muncul malah yang terbaru dan banyak dibutuhkan. Inovasinya Bu. berarti mereka nggak ngasih apa yang dibutuhkan kan? kebutuhan pasar, Bu. Exactly. Apa itu? Mereka itu late. Mereka kalah cepat. Kesalahannya cuma satu, mereka kalah cepat. Jadi kalau UT kalah cepat dalam berinovasi, dalam berkreasi, dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di internet itu ataupun teknologi yang bisa kita manfaatkan, we are going to be extinct just like them. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Ini pesan saya sama Anda, dosen-dosen UT baru yang akan menjadi pemimpin UT barangkali dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Jangan dibilang itu masih lama ya. Saya juga rasanya baru kemarin masuk UT, masuk kantor pakai rok mini. Sekarang saya udah nggak pantas pakai rok mini. Itu rasanya itu baru kemarin. Jadi jangan dikira waktu itu lama berjalan. Nah sekarang saya tanya, bingung nggak sih? Bingung nggak? Kalau bingung nggak apa-apa. Kalau nggak bingung itu yang saya khawatir. Nggak bingung berarti nggak tahu betapa komplikasinya sangat banyak. Nggak bingung berarti nggak pernah baca. Nggak bingung berarti nggak belajar. Bingung itu adalah sikap yang bagus. Karena dengan bingung Anda akan cari jawaban. Dan kata Jackman ya, a great opportunity is often hard to be explained clearly. Membingungkan. Things that can be explained clearly are often not the best opportunities. Kalau terlalu jelas itu tidak memberikan kesempatan yang terbaik buat kita. Jadi teman-teman kalau bingung jangan takut ya, nggak apa-apa. Itu mungkin yang bisa saya share. Saya cuma mau menyemangati kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa berkarya dengan the best achievement you can possibly give to UT. Dan itu akan menjadi masa depan UT yang gemilang. Nanti teknisnya, cara-caranya tanya sama ahli-ahli teknis,
Hari ini kita akan banyak belajar dari Pak Ono, jadi tanya sama Pak Ono. Itu aja, terima kasih ya teman-teman, Pak AJP, Pak Ono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak AJP kecil ya? Ya, suaranya Pak JP kecil. Baik, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan. Ya ya. Ya. Saya buka HP karena komputernya kecil suaranya. Jadi pakai HP untuk suara untuk gambar pakai. Silakan teman-teman. Halo. Ayo, Ayo jangan takut. silakan. Gak usah nanya, Silakan. share boleh kok. Pengalamannya apa gitu dari selama ini sudah menjadi pegawai UZUT yang Udah berapa lama kerja di Ah. sini? 11 bulan Bu, udah 1 tahun dan udah lama itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Saya Ibu Tamarini Bu dari UP Banda Aceh. Ya, Ibu, saya sudah 10 tahun di UP Banda Aceh. Oh, 10 tahun. Kita suka Ibu di Medan dan di Banda Aceh. Jadi selama 10 tahun ini saya mungkin banyak terlalu banyak mengikuti pekerjaan administratif ya, jadi kemungkinan perkembangan keilmuan sendiri yang kebetulan saya juga dosen akuntansi mungkin banyak berkurang ya. Jadi selain ke-UT-an memang kita layaknya dosen UT memang perlu mengupgrade ilmu kita gitu ya. Jadi mengenai aturan-aturan baru mengenai keilmuan kita kan juga kadangkala saya sendiri pribadi masih mempelajarinya di sosial media. Nah, untuk ya Bu, jadi lebih kurang saya untuk masih sebatas terhadap isu-isu terbaru mengenai info-info perekonomian misalnya. Jadi untuk yang keilmuannya selain selain ilmu S2 saya dan buku manual, buku BMP juga saya baca, di luar buku itu juga saya baca. Juga untuk ilmu selain itu juga keilmuan kita juga belum. Jadi untuk UT sendiri bagi di UT-nya pertama untuk pengaplikasian pengembangan ini dibutuhkan selain untuk keilmuan kita juga pastinya sosialisasi dan promosi. Untuk sosialisasi dan promosi sendiri kita di UPBJJ sudah cukup banyak ya Bu ya, coba radio, TV, Instagram, TikTok, Facebook, berbagai sosial media, bahkan mungkin beberapa YouTubers muda, beberapa dosen muda mulai mencoba menjadi YouTubers kan. Jadi seperti Kak Ono kan yang juga memberikan aplikasi ilmunya dengan melalui YouTube. Ilmu-ilmu itu jadi kita belajarnya otodidak. Jadi aplikasi-aplikasi kita sendiri pun banyak aplikasi baru yang mengikuti perkembangan COVID ini. Secara tiba-tiba kita juga akhirnya belajar otodidak. Oke, bagi kami mungkin yang sudah terbiasa dengan teknologi, yang dikatakan sudah terbiasa, mungkin sudah kenal dari ini tentang teknologi tersebut, mungkin akan mudah mengikuti, mungkin akan bisa mengikuti. Maksud saya bukan mudah bagaimana, akan bisa mengikutinya. Cuma bagi para teman-teman kita yang di UPBJJ yang mungkin dari saya memang ini perlu pembelajaran lagi internalnya dari UP sendiri. Nah
kira-kira baik mengenai penggunaan aplikasi ini juga mengenai keilmuan ini ada nggak kira-kira nanti di bagian UT Pusat untuk mengadakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Yusita ya? Kita. Yusita. Jadi Bu Yusita, di UT memang kita itu dituntut juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang non-akademik ya. Dan itu memang demikian karena sebetulnya bukan non-akademik ya, hanya dia kentang dengan pengadministrasian akademik. Jadi memang kita kalau di UT harus pandai-pandai membagi waktu ya, karena saya juga kan dosen di UT dari awal ya. Nah sekarang bahkan sudah lebih banyak pekerjaan daripada dulu. Jadi memang kita keilmuan harus kita asah dulu. Caranya bagaimana? Sebagai orang pada bidang ilmu kita sendiri, kita sebetulnya harus pertama mengetahui sumber yang ada di internet yang bisa dipercaya untuk bidang keilmuan kita. Sekarang itu banyak sekali komunitas praktisi, banyak sekali grup-grup ya, grup-grup. Jadi kita bisa berlangganan di grup-grup di internet itu bukan sosial media ya, tapi dia komunitas tertentu yang kayak email group gitu ya, yang kita tuh diupdate terus. Jadi kita harus mencari pada bidang akuntansi sumber informasi yang paling dapat dipercaya itu apa, dari mana. Nah kalau bisa subscribe langganan kepada itu, jadi apakah itu sifatnya kadang-kadang majalah, kadang-kadang kita jurnal, kadang-kadang kan banyak tuh yang kita bisa subscribe secara free atau berbayar ya. Nah itu dengan begitu kita itu otomatis datang ke email kita, kayak saya ya, di email saya tuh otomatis datang terus research terbaru, diskusi orang terbaru tentang apa dan sebagainya. Nah dengan demikian kita itu terupdate materi-materi itu secara sendirinya. Zaman dulu kan kita mesti nyari-nyari itu kemana-mana. Kalau sekarang justru lebih mudah. Jadi teman-teman dosen harus mengetahui sumber informasi yang sahih untuk bidangnya masing-masing dan subscribe. Jika kita dapat update terus ya untuk bidang keilmuan. Kemudian yang kedua mengenai bahwa dosen-dosen yang sudah lebih senior itu perlu diupdate terus untuk memanfaatkan teknologi ini tentu saja, dan saya kira Pak AJP di UTB punya program yang banyak tentang itu. Tetapi kita jangan selalu berpikir bahwa ini susah kan dosen-dosen kita udah tua. Jangan salah loh, banyak dosen-dosen muda ini sekarang 100 orang mungkin kebanyakannya yang muda kan, dan mahasiswa UT juga dari sekarang ke depan makin lama mereka kan makin usia milenial, makin usia generasi Z, makin lama-lama generasi alfa. Jadi kita berpikirnya ke depan ya, kita ke depan berpikirnya. Yang saya masuk tadi dosen-dosen harus resourceful, justru sekarang harus bisa menyiasati dalam era transisi ini mana dong yang bisa kita manfaatkan teknologinya, agar yang masih tetap bisa memanfaatkan, tetapi yang tidak gaptek juga tidak bosan gitu loh. Jadi seperti itu ya bisa. Tapi untuk keilmuan saya tahu dilemanya. Jadi kalau saran saya, teman-teman cari sumber informasi yang teman-teman paling percaya, yang memang oleh bidang keilmuan kita, oleh asosiasi keilmuan kita itu bisa dipercaya, subscribe sehingga kita bisa dapat update secara reguler, kita nggak ketinggalan zaman dengan diskusi maupun teman-teman baru. Nah itu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Itu insya Allah memang saya mulai ngikutin. Kan memang kita ada, kalau akuntansi kan ada Ikatan Akuntan Indonesia, itu saya ikutin memang. Nah tapi memang pertemuan di beberapa daerah memang belum Bu, apalagi di daerah ujung-ujung di daerah ini memang masih kurang. Tapi terima kasih banyak. Pertemuan ngandelin informasi digital aja. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih Mbak Rini ya. Ini yang tunjuk Juta Marini ya, biasa dipanggil Rini Bu. Ya. Tadi ngenalnya Yusinta soalnya. Yang tunjuk tangan ini Pinkan. Halo Pinkan. Iya Pak. Halo. Kamu mau nanya? Iya Pak. Ya silakan. Ini Pinkan dari Makassar Bu. Iya Pak. Silakan. Halo Bu. Ya.
Indonesia ya. Selamat siang Prof. Ian, saya Prof dari IPB di Guru Makassar. Oh, tapi itu dari Manado. Iya, iya orang Manado yang tempatnya di Makassar. Oke, ya silakan. Nah, saya ini mau sebenarnya ada ide sedikit Prof, mau di-sharingkan ke Prof. Nah, Ya, silakan. nah, kan kita ini ikut pelatihan untuk pengembangan aplikasi PTJJ. Jadi pemahaman saya ini Prof, di pemahaman saya ini adalah kita kedepannya dosen-dosen itu akan jadi konten kreator, khususnya dalam bentuk digital mengajar, kita menyampaikan ilmunya kita itu kita kembangkan dalam bentuk konten digital atau jadi kita sebagai konten kreator. Nah, yang saya tanyakan Prof, apakah kedepannya mungkin misalnya di UTTV Prof, di UTTV itu ada playlist tersendiri yang isinya vlog dari dosen-dosen yang bikin sendiri. Jadi misalnya nanti 300.000 kelas tutornya nanti bisa linkkan materi tambahannya itu ke playlist UTTV tersebut. Jadi kita ini dosen yang menyediakan, jadi isunya bisa naik. Jadi begitu Prof yang saya ingin. Aduh, kamu pinter ya. Jadi sebetulnya bagus. Nanti saya sampaikan sama yang mengelola UTTV. Pak Agus juga dengar nih ya. Jadi itu udah salah satu serkainnya udah keluar tuh karakteristiknya. Ayo yang lain lagi. Itu ide bagus banget ya. Ide bagus banget. Nanti bagaimana diolahnya, tapi akan saya usulkan. Menurut saya itu ide yang sangat bagus. Yang lain, ayo ide lagi. Nanti kan satu share ide nih. Yang lain denger, nanti itu meng-create ide yang lain. Jadi soalnya ide itu contagious, menular. Biasanya kalau satu udah dapet ide, wah yang lain dapet ide-ide itu menular. Jadi kalau punya ide harus rajin share. Silahkan yang lain, Mas Andri, Ramdan, Cipto, siapa lagi? Jul. Ya Pak. Ayo silakan. Ya, selamat pagi Prof. Ian. Andre dari Budi Jogja. Oke. Iya, cuman sharing aja Bu. Sebenarnya tuh kemarin kan kita yang dari SIP itu sempat ini juga mau submit jurnal. Nah, kebetulan kan kita punya jurnal PTJJ itu pendidikan jarak jauh. Nah, kemarin kan juga saya sudah lihat sudah submit, terus sudah publish ya. Pertanyaannya sih kenapa kok malah justru dosen-dosen kita itu yang notabene itu harus mengeluarkan produk akademik dalam konteks distance education itu malah kok kita tidak menghidupi jurnal kita sendiri gitu loh Bu. Kebetulan kan saya juga dari institusi yang sebelumnya kan saya juga mengurusi jurnal. Nah ini juga kok jurnal kita kok ini sekali ya malah tidak ada yang submit, terutama yang pendidikan jarak jauh. Nah ini kiatnya gimana Bu supaya kita bisa menulis sesuai dengan kaidah ilmuwan kita, tapi research methodology-nya itu menyangkut tentang ya social presence, ya social teaching learning in online classroom dan sebagainya. Itu kan kita itu ranahnya itu sudah sangat menyangkut education ya, sedangkan kita sendiri backgroundnya banyak yang bukan dari education. Nah itu kiatnya gimana Bu mensiasati gimana kita bisa menghasilkan karya tulis produk akademik yang menyangkut tentang PTJJ kan. Itu terima kasih. Ya, itu pertanyaannya bagus ya Andre ya. Pertama ini terkait isi jurnal dulu. Jadi kita kalau menerbitkan jurnal itu kita harus menjaga komposisi penulis. Jadi nggak boleh juga jurnal kita isinya penulisnya orang kita sendiri. Itu namanya jadi tomat makan tomat, gitu kan? Dan itu nggak bagus untuk kategorisasi jurnal itu. Jadi memang kita harus menjaga komposisi sekian persen dari dalam. Misalnya kalau ada 8 artikel itu biasanya dari dalamnya nggak boleh lebih dari 2 gitu ya. Dan kita ingin mendorong juga dosen-dosen kita mengirim ke jurnal-jurnal orang lain supaya kan komunitas pembacanya juga berbeda ya, supaya juga dosen-dosen kita memiliki basis pembaca di komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Yang kedua, jadi betul sekali ya teman-teman dari berbagai ilmu yang berbeda, upayakan kalau melakukan penelitian itu ada kaitannya dengan keilmuan yang
berkaitan di dalam konteks pembelajaran jarak jauh ini. Jadi misalnya kalau orang biologi kan juga bisa melakukan research tentang bagaimana pembelajaran biologi yang efektif, pembelajaran jarak jauh biologi yang efektif. Bisa juga misalnya bagaimana secara mengembangkan materi ajar praktikum atau yang berpraktek, bagaimana secara. Jadi keilmuannya dapat, keilmuannya dilihat dan karena substansi mata kuliahnya gini, maka yang diperlukan adalah gini misalnya gitu kan. Jadi keilmuannya dapat, tetapi jarak jauhnya juga ada. Tidak selalu memang harus ada kaitan jarak jauhnya, keilmuan muridnya juga nggak apa-apa. Tetapi ada baiknya sekali-sekali juga melakukan penelitian keilmuan yang dikawinkan dengan PPTJJ-nya. Jadi kalau Anda tahu, bidang ilmu saya itu dulu bukan, saya dulu tingkat FI belakangan ya. Dulu saya sudah fokus ekonomi. Jadi saya dulu kalau bikin penelitian ya selalu juga dalam bidang ilmu ekonomi. Jaringan Bu Tian kayaknya putus. Jaringan putus ya. Ya sinyalnya Bu Tian. Sinyalnya ya. Mungkin nggak bagus ya di PPS ini, di ruang senioran. Lantai 2 PPS. Jaringannya kurang bagus kayak. Halo, Mas Tris. Ya Pak. Ini Butian putus jaringannya Mas Tris. Iya, mungkin sinyalnya di sananya Pak. Harus di sananya ya. Iya. AJP, halo. Halo Bu. Ya, Ya putus tadi Bu. Sudah nyambung lagi ya. Ini saya pakai HP. Masih putus ya. Kalau yang di ini, yang di komputer. Bentar ya. Ini saya pakai HP. Jadi tadi lagi ngomong soal jurnal ya. Jadi teman-teman memang kita harus kreatif dan tetapi tidak impossible gitu ya. Artinya bisa gitu teman-teman itu menghasilkan karya ilmiah yang berbasis keilmuan tetapi ada unsur-unsur kepedestrian di dalamnya. Kurang lebih begitu ya Andre ya. Jadi semangat terus ya Andre. Ya Bu, terima kasih Bu. Dek. Betul ya? Nah ini nyambung lagi nih. Halo, silahkan yang lain. Mas Ramdan ya, silahkan. Silahkan Mas Ramdan. Ya Pak. Ya Pak. Halo. Ya kedengeran. Baik. Ibu, masalah tutoran online. Jauh ini tutoran kita kan sudah cukup baik. Mungkin ke depannya akan membutuhkan inovasi yang lebih baik. Seperti yang semester lalu, ada beberapa nilai kita sudah nilai, tetapi ada satu atau dua yang di report di laporan tidak ternilai dan ternyata mahasiswa itu hanya menjawab terima kasih sama-sama. Ada nggak Bu atau masukan mungkin ke depannya kita perbaiki bareng jadi tidak hanya terima kasih sama-sama tidak terdetek, tidak ternilai di sistem kita. Terima kasih. Maksudnya ada enggak teknologi walaupun dia cuma terima kasih sama itu, tapi bisa terdetek gitu loh? Iya, jadi di laporan itu terdetek tidak ternilai ternyata mahasiswa hanya menjawab terima kasih saja. Jadi terima kasih itu harus kita nilai juga. Jadi kita harus isi satu-satu itu. Ya, ini kalau udah teknis ini nanti diskusinya sama Pak Dimas ya. Diskusinya sama Pak Dimas bagaimana atau sama Pak Nang dari LDB ya. Tapi pada prinsipnya sih memang tutoran kita sudah cukup bagus. Tetapi memang masih perlu ditingkatkan terutama dalam student engagement itu ya. Jadi keterlibatan mahasiswa di dalam diskusi. Ya, memang sih kan mahasiswa kita itu nggak di dalam online learning pun kan pada pasif ya pada prinsipnya ya. Tetapi katanya sih justru kalau online lebih berani daripada karena kurang malu gitu ya.
Nah, ada beberapa teknik sebetulnya kan yang bisa digunakan untuk supaya mahasiswa itu lebih aktif. Jadi nggak cuma bilang terima kasih, nggak cuma bilang sama-sama. Kalau begitu kan namanya apa ya, itu sih sebenarnya kan tidak aktif ya. Jadi memang kita harus belajar bagaimana cara bertanya agar mahasiswa itu ngejawabnya lebih dari satu kata, ya kan? Nah, itulah kepiawaian seperti itu. Misalnya ya, kita bisa lempar satu video misalnya ya, lempar satu video. Nah, nanti di akhir video itu kita bisa tanya gitu misalnya kan. Misalnya di video itu ada apa, misalnya ada statement dari somebody lah, dari apa. Kita bisa tanya, Anda setuju gak dengan statement Bapak itu? Dan kalau Anda setuju kenapa? Kalau Anda nggak setuju kenapa? Pasti jawabannya lebih dari satu kata. Daripada cuma bilang, apakah Anda tahu bahwa statement itu untuk apa? Gitu. Daripada gitu kan, tapi jawabnya cuma tahu. Atau bisa juga kita bilang, kalau situasi seperti itu terjadi pada diri Anda, kira-kira Anda akan melakukan apa? Apakah Anda akan melakukan seperti orang yang ditunjuk itu atau tidak? Misalnya gitu loh. Jadi ada teknik-teknik yang sebenarnya bisa membantu mahasiswa itu lebih berpanjang lebar dalam menjawab pertanyaan kita. Dan kalau kita ingin mahasiswa itu berdiskusi sesama mahasiswa lainnya, maka kita bisa bilang, coba Anda tanya satu teman untuk memberikan opininya dan Anda beri tanggapan opini tersebut. Mau nggak mau kan dia mesti nanya tuh kalau begitu. Jadi begitulah mungkin caranya. Jadi sebetulnya lebih kepada teknik pedagoginya, bukan kepada teknis aplikasinya atau apa namanya mesinnya ya. Karena kalau aplikasi itu tentu bisa diprogram semaunya kita, tapi kan kita inginnya yang meaningful, yang ada maknanya gitu ya, partisipasinya. Jadi mungkin nanti Pak JP kapan-kapan bisa mengundang orang yang ahli dalam bagaimana sih merumuskan pertanyaan-pertanyaan agar Ya, bisa men-trigger deep learning, men-trigger Ya. apa namanya itu higher order thinking gitu ya. Iya Bu. Itu ya Mas. Mbak. Ya. Makasih. Baik, ini udah ada dua lagi, Bu Siti Jamilah, silahkan. Setelah itu Mbak Cherly ya. Bu Siti Jamilah, Mbak Siti, Pak, monggo, ya Pak. silahkan. Pak JP, Langsung ke Bu selamat Ian. siang Oke. Ian dan teman-teman semuanya. Ya. Saya ingin membicarakan dan gimana Pak? Gimana Bu? Dari mana asalnya? UPBJJ Aceh Ibu. Oh, ada. Iya, saya juga salah satu CPNS, dosen di UPBJJ Aceh. Pertanyaan saya tentang kesempatan mengajar di TUEP Ibu. Jadi Ibu tahu kegiatan akademik dosen di UPBJJ itu sangat minim gitu ya. Dan kalau memang ke depan semester ini kan kita sudah mulai TUEP, paling dosen ikut dalam monef TUEP-nya. Nah, kalaulah ke depan dosen di UPBJJ juga bisa diikut sertakan dalam kegiatan TUEP memang sebagai tutor, menurut saya itu akan lebih bagus. Jadi ketika kita monef, kita bisa benar-benar karena kita udah melakukan TUEP itu, jadi kita udah tahu plus minusnya di mana gitu, apa yang harus perlu diimprove. Jadi kalau mau ngasih saran untuk tutor luarnya juga enak gitu, sama dengan kita melakukan supervisi tutor luar yang untuk tuton. Jadi waktu kita tutor belum? tuton iya Ibu, tutor iya, tapi tutor TUEP tidak. Sama iya, pun TUEP kan baru mulai semester ini kalau yang di UPBJJ Aceh, nggak tahu di tempat lain. Sama halnya dengan yang TMK nih yang saya rasakan sekarang. Sekarang kan saya salah satu tim TMK Banda Aceh. Jadi waktu si korektor bilang kendala ini, karena saya tidak melakukan koreksi TMK dari aplikasi ini gitu, tidak saya rasa kalau saya juga adalah korektor akan lebih enak gitu untuk mengatasi kendala-kendala atau menjawab kendala-kendala dari dosen luar. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, kalau boleh saya sedikit menyinggung tentang laman Tuton, walaupun tadi Bu Tian udah langsung tadi dari Mas Ramdan juga singgung Tuton, tapi langsung dilimpahkan ke siapa itu ya sebenarnya laman Tuton kita. Iya, laman Tuton kita yang memang menurut Ibu tadi sudah dibilang ya kurang student engagement dan lain-lain itu.
Jadi saya pernah ikut kelas akademinya, boleh nyebut merek ya Bu, Ruang Guru. Itu tampilannya kece Bu, kece banget tampilannya Bu. Dan kalau boleh dibandingkan dengan laman kita itu, saya pikir perlu ya improvement di sana sini. Terus ada salah satu yang saya buat di tuton saya kali ini. Kebetulan saya mengajar structure, dapat tuton structure gitu ya. Itu rada susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi untuk mahasiswa, karena nanya menjelaskan grammar itu kadang ya susah gitu kan Bu. Jadi saya bikin video screen recording. Kebetulan salah satu yang akan ada di pelatihan ini juga itu. Jadi di screen recording saya itu saya mengambil beberapa pertanyaan dari diskusi, saya jawablah di situ gitu. Saya pikir ini mungkin bisa jadi salah satu ide, entah mungkin beberapa teman-teman juga sudah melakukan untuk ada lebih interaksi dengan mahasiswa gitu. Gitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Jamila ya. Jadi saya mulai dari yang terakhir ya. Jadi di Ruang Guru itu kan dia LMS-nya buat sendiri ya. Sementara kalau kita itu pakai basis Moodle yang kita modifikasi sehingga sesuai dengan kita, dan dia basisnya Moodle itu adalah activity based, bukan course based ya. Jadi LMS itu ada yang activity based, ada yang course based. Biasanya yang tampilannya menarik dan sebagainya itu yang course based ya, sementara kita pakainya activity based. Nah itu tetapi sebetulnya dengan laman seperti yang kita pakai tuton kita di Moodle juga itu bisa menjadi student engagementnya bisa tinggi. Jadi student engagement tidak tergantung dari tampilan LMS ya, tetapi dari interaksi yang kita berikan kepada mahasiswa seperti saya sampaikan tadi. Nah, cara-cara yang Anda pakai, misalnya menjelaskan grammar dengan membuat video singkat dengan memanfaatkan screenshot di PowerPoint, itu adalah salah satu cara yang menurut saya bisa digunakan, dan itu diperbolehkan dan itu dianjurkan setahu saya di UT. Itulah yang disebut dengan resourceful. Jadi Anda juga sudah salah satu dari Surkind ya, resourceful. Nah kalau keadaannya kayak gini, gimana ya kita bisa menjelaskan dengan lebih jelas? Oh ya, saya kan bisa jelasin pakai dengan aplikasi yang sangat mudah itu ya, pakai screenshot itu, dan ternyata itu membantu. So yang apa-apa. Dan di Moodle itu dibolehkan kan kita mengupload materi-materi pengayaan, menjawab diskusi pun kan kita bisa dengan video-video seperti itu. Jadi itu adalah cara yang sangat bagus yang udah kamu kerjain itu, dan nanti lagi mungkin sudah lebih banyak lagi belajar nanti dari Pak Ono tentang berbagai aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Dan juga jangan salah ya Bu Siti Jamila, di internet itu banyak sekali ya video-video singkat menjelaskan grammar dan struktur ya, khususnya untuk bahasa Inggris. Jadi sebetulnya tidak selalu juga harus membuat sendiri ya, asal kita rajin browsing. Nah mungkin kita bisa juga memanfaatkan apa yang sudah ada, jadi kita tidak usah reinvent the wheel. Kalau sudah ada, kita pakai aja yang punya orang, asal dia memang punya lisensi terbuka, tadi saya jelaskan. Nah dan pikiran Anda bisa Anda gunakan lagi untuk membuat sesuatu yang belum ada di sana, sehingga lebih kaya lagi kan. Tapi itulah yang diharapkan dari dosen UT sekarang. Jadi be resourceful, banyak akal lah menggunakan berbagai apa yang ada yang bisa Anda gunakan untuk memperkaya interaksi dan pengalaman belajar mahasiswa di tutorial online kita ya. Nah, usul untuk ke web nanti saya sampaikan ke Pak Yunus ya, ke WR1, karena saya kan udah bukan sudah tidak memiliki wewenang untuk mengatakan yes boleh, yes enggak, tapi usulnya akan saya sampaikan bahwa dosen support nggak Bu Tian? Sama Bu Tian Kenapa? Sama Bu Tian selain mengusulkan akan mensupport nggak Bu? Kalau saya usulin pasti berarti support dong. Pak Yunus ada usulan bagus juga tuh. Jadi nanti pokoknya akan saya sampaikan usulan-usulan yang harus diputuskan oleh orang-orang yang membuat keputusan akan saya teruskan. Insya Allah nanti ditindaklanjuti mungkin sesuai dengan ya kalau kita lagi jadi pengambil keputusan itu banyak pertimbangan ya, beda dengan kalau saya kan sekarang udah nggak mengambil keputusan, jadi nggak terlalu banyak pertimbangan ya. Tapi kalau sedang dalam posisi kita harus menjadikan itu suatu sistem integral yang berlaku bagi semua orang, biasanya ada banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Jadi itu akan saya serahkan kepada Pak Yunus dan jajarannya, tapi akan saya usulkan ya Bu Jamilah ya. Dan saya mendukung tuh ya apa yang sudah Anda lakukan untuk menyiasati bagaimana menjelaskan dalam tuton tentang hal-hal yang sulit dijelaskan secara naratif ya.
Jadi keep doing that, keep the good job, dan itu saya kira akan sangat memberikan pengalaman belajar yang kaya buat mahasiswa ya. Dan dari mulut ke mulut itu, if you doing good things, people will notice. Jadi nggak usah terlalu repot dengan orang itu, tahu nggak sih bahwa saya rajin, bahwa orang itu kalau dia bagus suatu waktu, orang itu akan tahu, oh dia tuh bagus, oh dia tuh kreatif, oh dia tuh nggak hitungan sama waktu, oh dia tuh. Jadi teman-teman do your best ya. Dan menurut saya itu adalah klise, tapi itu ya itulah, kita tuh dalam situasi apapun kita harus bisa melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan I think you did very well ya. Semoga terus jalan seperti itu ya, Bu Siti. Ya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Dan nextnya kita masih ada waktu 15 menit lagi. Mbak Shirley tadi mau bertanya, jadi enggak? Pak. Jadi Pak. Jadi ya, nongol lagi tangannya. Silakan. Perkenalkan diri dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Tian. Perkenalkan saya Shirley dari Visip UT Bu. Dari Visip Bu. Dari di pusat. Ya, Visip. Saya administrasi bisnis. Saya sebelumnya itu dosen reguler di PTNBL itu Bu. Oh, di mana? Dulu di Sumatera Utara Ibu. Oke. Ya, jadi pengalaman selama 2 tahun bersama UT itu sebetulnya luar biasa. Dan sebetulnya memberi kesadaran bahwa PJJ itu luar biasa kompleks dan besar gitu. Dibutuhkan knowledge yang besar sebetulnya untuk menyelenggarakan PJJ yang berkualitas. Nah, pertanyaan saya, dengan 34 tahun UT sudah berpengalaman dan punya orang-orang yang bagus di bidang PJJ, mengapa UT belum membuka program sarjana kemudian S2 dan S3 PJJ misalnya? Karena program sarjana untuk manajemen pengelolaan PJJ. Oh, maksudnya program PJJ, jadi program studinya namanya PJJ gitu? Iya Bu, jadi gelar S1, S2 atau S3-nya gitu Bu. Ya. Karena sebetulnya sangat kompleks PJJ itu. Seperti yang hasil saya webinar AOU, Pak Ojek mengatakan bahwa yang dilakukan PTN sekarang itu bukan PJJ yang sebenarnya, tapi itu adalah emergency online learning. Karena kondisi emergency, maka mereka terpaksa menjadi berubah modus menjadi online. Sehingga banyak yang terfasilitasi kemudian tidak siap karena tidak direncanakan sebelumnya. Itu Bu, itu sebutnya pertanyaan saya, kalau UT punya semua sumber daya, sistemnya sudah jadi, dan mungkin kami yang baru ini bisa menjadi mahasiswanya nanti malah Bu, yang di S3-nya pelajaran PJJ ini. Mungkin gitu ya. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Shirley. Jadi biasanya yang PJJ itu levelnya yang sudah S3, jadi nggak ada ya, saya belum pernah tahu di dunia dimanapun ada S1 PJJ, karena sebetulnya kan bagian dari ilmu pendidikan, bagian dari manajemen pendidikan. Kalau manajemen pendidikan sendiri kan memang ada secara keilmuannya. PJJ sebagai disiplin, science disiplin tersendiri itu juga masih debatable ya. Jadi belum semua orang itu setuju atau sepakat bahwa PJJ itu ilmu tersendiri, karena mengatakan PJJ itu sebetulnya kan hanya sistem penyelenggaraan. PJJ itu hanya metode penyampaian ya. Jadi masih banyak juga yang seperti itu. Jadi kalau dari segi pedagoginya, dari segi atau andragogi atau mitologi, atau dari segi administrasi pembelajaran di sini, sebetulnya induknya itu adanya di manajemen pendidikan gitu ya. Nah, dan kita di UT itu punya program S2 manajemen pendidikan, itu pun masih konsentrasi dari manajemen umum dengan konsentrasi manajemen pendidikan. Saya sudah mengusulkan dan kelihatannya akan kita ajukan menjadi manajemen pendidikan sendiri pada level S2. Dan kita memang kalau nanti jadi dibuka itu ingin mengkhususkan kepada manajemen pendidikan, dengan keutamaan manajemen pendidikan jarak jauh seperti itu. Jadi sudah ada niat itu, tetapi memang belum. Tetapi PJJ sebagai mata kuliah itu kita sekarang sudah tawarkan di program studi teknologi pendidikan S1-nya FKIP ya, itu sudah ada Mbak Celia, tapi dia sebagai mata kuliah.
Tetapi kalau program S1 PJJ itu memang nggak ada di mana. Jadi saya sendiri nih secara pribadi menilai PJJ itu sebetulnya ya pendidikan sebetulnya, tetapi dia itu ada kekhususan dalam sistemnya. Tetapi sebetulnya dari segi prinsip sama ya menurut saya ya. Jadi prinsip-prinsip, jadi kalau dalam pandangan saya pribadi ya, distance learning itu ya learning. Learning is learning. Jadi kata kuncinya itu ada di kata learningnya itu. Distance education is education. Kata kuncinya ada di educationnya itu. Sehingga apapun prinsip-prinsip pendidikan, prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku di pendidikan biasa itu sebetulnya berlaku juga untuk di pendidikan jarak jauh. Hanya dengan satu tambahan. Tambahannya itu adalah karena eratnya keterkaitan antara praktik penyelenggaraan PJJ dengan teknologi. Jadi mungkin kalau ada bedanya itu sebetulnya di situ. Karakteristik kekhususan PJJ itu sebetulnya didrive karena keeratan kaitan antara PJJ dengan teknologi. Sementara kalau di tatap muka kan bisa dengan teknologi minimal. Jadi sebetulnya yang membuat jadi banyak ragam bedanya itu di situ. Sehingga bagaimana teknik kita bertanya, bagaimana teknik kita ini, teknik kita itu sebetulnya hanya karena itu berbeda. Sebetulnya demikian. Tetapi usul bahwa harusnya kita punya itu sepakat. Dan insya Allah yang S2 itu nanti katanya akan diajukan ulang sebagai prodi tersendiri manajemen pendidikan dengan keutamaan PJJ. Nanti kalau udah ada S2-nya biasanya baru kita menunjukkan S3 ya, karena kan ada persyaratan. Gitu ya Pak Charlie. Ya, Charlie ya. Baik Bu Tian, ini waktu tinggal 10 menit, yang bertanya masih 2, sekalian aja nanti Ibu menjawab untuk 2 pertanyaan ya Bu ya, mudah-mudahan banyak kemiripan. Silakan Mas Raflen, kemudian Mas Rahmat Wirawan. Silakan. Raflen ya, dari Gorontalo. Silakan. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih Bu Profian atas sebuah kesempatan. Tadi saya menyimak materi yang Bu Dian sampaikan tentang bagaimana dosen UT ke depan. Nah, kita tahu bahwa untuk populasi atau sesuai data gitu yang saya lihat populasi ke depan itu generasi alpha itu 50% di Indonesia. Nah, itu jadi target untuk calon mahasiswa UT ke depan. Nah, sekarang tantangan bagaimana dosen UT itu menjadi kreatif, inovatif. Saya lihat dulu kreatif, inovatif, networker, digital literate. Nah, lalu waktu orientasi kami 73 orang itu pernah saya dengar bahwa satu hari tugas itu ada 1 jam untuk membuat proposal penelitian. Nah, kira-kira ke depan ada tidak kesempatan untuk dosen-dosen ini ada beberapa jam untuk membuat konten yang bisa membangun dipergunakan untuk UT ke depan, apalagi kita menuju sebagai dosen untuk memperkuat UT untuk konten-konten yang ke arah digital. Nah, kira-kira ke depan UT memberikan kesempatan buat teman-teman dosen untuk memiliki waktu mengembangkan konten itu, karena membuat konten itu membutuhkan waktu yang lebih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Prof. Tian. Ya, sama-sama. Pak Rahmat silakan sekalian, Rahmat Wirawan. Ya Pak. Perkenalkan Bismillah. diri. Terima kasih atas kesempatannya Pak HGP. Bu Tian, terkait dengan teknis pelaksanaan tutor Bu. Pak Rahmat dari mana nih Mas? Saya dari PJJ UT Makassar. Ya, terkait pelaksanaan tutor Bu, kami sudah ikut beberapa semester untuk pelaksanaan tutor. Nah, yang jadi kendala atau yang jadi masalah bagi saya secara pribadi itu tingkat plagiasi dari mahasiswa itu tinggi sekali. Dan kalau hal itu terus berlanjut ke depannya, kemungkinan besar itu bisa berdampak pada kualitas lulusannya kita dan kompetensi dari mahasiswanya kita pasti bakal dipertanyakan. Kalau tadi Mbak Siti Jamila mengatakan bahwa kalau untuk agar proses tutorialnya itu bisa berjalan lancar, tutornya kemudian kirim video, kalau saya malah berpikir sebaliknya. Jadi ketika kita misalnya lemparkan case di Tuton untuk meminimalisir tingkat plagiasi, ya bisa saja secara aktif malah mahasiswanya mengirim video atau voice, itu kan bisa
ya setidaknya kita bisa menilai bahwa oh ternyata seperti ini kualitas dari mahasiswanya kita, ketimbang kalau saya lihat sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekarang itu arahnya pertanyaan, padahal itu ruang untuk berdiskusi. Jadi mahasiswa itu sisa caplok-caplok saja kemudian dinilai. Jadi kesannya seperti itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya. Oke. Baik. Mas Raflan ya. Harusnya ya setiap dosen tuh memang punya waktu untuk membuat konten. Kalau teman-teman kan suruh ngisi SKP tuh, nah masukkanlah membuat konten itu menjadi salah satu sasaran kinerja, menjadi salah satu SKP, ya kan? Nah kalau sudah ada di situ berarti kan otomatis dia sudah teralokasikan waktu teman-temannya. Jadi UT itu selalu memberikan waktu untuk untuk teman-teman itu menghasilkan berkinerja sebagai dosen ya. Kan Tridharma itu salah satunya itu kan di A itu mengembangkan konten. Jadi seharusnya ada untuk dosen. Waktu saya rektor sih ya, dulu saya selalu mendorong kepala-kepala unit itu membuat academic day, dan waktu itu hari Jumat. Jadi saya bilang jangan pada bikin rapat hari Jumat. Hari Jumat itu untuk diskusi yang terkait bidang ilmu, seminar internal di dalam, kemudian mungkin bikin proposal, nulis artikel bareng dan sebagainya ya. Nah kalau itu dinilai baik sekarang oleh para teman-teman, usulkan lagi lah ke kepala unitnya bagaimana, apakah kita bisa punya academic time misalnya ya, katakanlah kalau nggak bisa seharian dalam seminggu, katakanlah 2,5 hari dalam seminggu. Dan pada saat itu kita minta tidak ada rapat misalnya gitu kan, katakanlah. Tapi mungkin kan kalau seluruhnya nggak bisa, jadi mungkin gantian dibagi 2 shift atau bagaimana. Jadi itu selalu bisa diakali. Nah dulu sih saya selalu menganjurkan kepala-kepala unit jangan lupa ya academic day. Dan dulu tuh Jumat ya Pak JP ya, kita selalu dorong ya. Iya betul. Setiap Jumat itu academic day. Jadi kalau nggak emergency, kalau bisa jangan bikin rapat pada hari Jumat gitu kan, supaya bisa ada waktu teman-teman itu diskusi yang berkaitan dengan karya ilmiah, menulis, membuat konten atau dan sebagainya. Jadi coba diusulkan lagi ke kepala PBJJ-nya di Gorontalo, apakah kita bisa punya waktu dedicated untuk academic activity gitu ya. Misalnya apakah dalam seminggu itu 2,5 hari, kapan yang dinilai paling sedikit waktu mahasiswa datang gitu kan, bisa ya dicari waktu yang paling tepat lah untuk teman-teman. Jadi saya sih sangat mendorong teman-teman mau memiliki waktu yang di assign untuk berkarya ya. Walaupun terus terang saya mau share pengalaman saya sebagai dosen di UT. Jadi zaman saya jadi dosen seumur kalian di UT itu nggak ada orang yang mikirin kayak gini ya. Semuanya itu kita mesti mikir sendiri ya. Karena waktu itu UT-nya baru berdiri, masih sibuk yang lain-lain lah, UT itu belum boro-boro mikirin dosen ya. Jadi saya itu kalau misalnya mau penelitian aja nyari dana sendiri mana-mana ya, karena UT nggak nyediain dana dulu ya. Kemudian boro-boro nyediain waktu buat academic day, buat apa gitu ya. Jadi disitulah ya, makanya saya menilai we have to be very resourceful. Kita harus banyak akal. Jadi sebetulnya kembali semuanya itu ke kita. Apalagi kalau dosen itu sebetulnya dosen itu harusnya ya bisa menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Jadi dan dulu ya nggak ada itu. Jadi rapat apalagi kalau kita masih belum jadi pimpinan kan, kerjanya apa yang disuruh kita mesti kerjakan. Jadi mengerjakan yang lain-lain itu betul-betul kita mengatur waktu sendiri ya. Nah saya berharap teman-teman bisa melakukan itu, walaupun tentu bisa diusulkan lah ya kepada kepala unitnya agar coba bisakah ada academic day itu dihidupkan lagi. Nanti coba saya akan usul juga ya ke Pak Rektor ya dan ke Pak WR1 mungkin pada para dekan agar kembali menggelorakan itu academic time atau academic day itu. Kemudian Pak Rahmat ya itu boleh-boleh aja Pak Rahmat ya meminta mahasiswa mengumpulkan, menyampaikan opininya, menyampaikan postingannya, menyampaikan tugasnya itu dalam bentuk voice ataupun video, itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Cuma kalau video kita mesti ingat bandwidth-nya aja gitu mungkin ya, supaya nggak makan kuota banyak. Jadi dengan cara seperti Mbak Siti tadi itu menurut saya bagus. Anda punya ide begini juga menurut saya bagus. Jadi nggak ada mana yang lebih bagus. So any way you can yang menurut Anda itu bisa meningkatkan pengalaman belajar itu oke. Memang plagiarisme itu isu yang sangat kental dengan situasi akademik di Indonesia, bukan hanya di UT ya, dan bukan hanya mahasiswa, dosen juga ya. Jadi
kita harus menggunakan segala cara. Oleh karena itu teman-teman, tadi kan saya bicara soal open educational resources dan open license ya, lisensi terbuka Creative Commons. Nah, teman-teman sendiri kalau menghasilkan konten dan teman-teman ingin membolehkan orang lain menggunakan konten itu dengan cara yang benar, artinya pengguna itu tidak plagiat kepada Anda, maka Anda pun cobalah publikasikan hasil karya Anda itu dengan menggunakan salah satu dari lisensi yang ada di Creative Commons itu. Sehingga orang itu mengutip karya Anda dengan benar, tidak melakukan plagiasi. Nah, Pak JP barangkali ya tentang lisensi terbuka ini boleh ada session khusus supaya benar, ngerti benar. Dan di UT sendiri yang tidak pakai lisensi Creative Commons itu hanya modul. Semua materi UT itu semuanya berlisensi terbuka kecuali modul. Jadi saya yakin kalau teman-teman bikin vlog, kalau vlog Anda juga konten itu dikasih lisensi terbuka, itu tidak akan membuat Pak Yunus marah, ya. Karena kita memang SKS tahun 2014 waktu zaman saya itu belum dihapus sampai sekarang ya. Semua materi di Suaka itu kita pakai Creative Commons, ya. Nah, teman-teman juga dan UT TV itu termasuk Suaka, jadi berarti dia pakai Creative Commons. Nah, cuma modul di UT itu yang tidak Creative Commons. Memang kita ada juga yang pakai MD. Nah, teman-teman pilihlah mana yang mau. Jadi mungkin Pak AJP kita perlu edukasi terus dosen-dosen kita ya. Iya, supaya dosen-dosen kita juga lihat juga. Jangan teman-teman ini suka juga ngambil dari YouTube, dari Google gambar atau apa, tapi tidak memperhatikan usage right-nya. Nah, itu kita salah ya. Jadi harus nanti baca lagi, lihat lagi tuh ya presentasi saya tadi tentang Creative Commons. Teman-teman mulai sekarang biasakan menggunakan itu dan mencari lisensi itu pada bahan-bahan yang mau Anda pakai, yang Anda dapat dari internet, supaya kita juga tidak jadi plagiat. Kita marah-marah ke mahasiswa, jangan kita juga plagiat karena nggak sadar ya. Jadi seperti itu yang mungkin ya Pak JP, Mas Raflan dan Mas Rahmat. Terima kasih banyak, persis 10.30. Ibu Profesor Tian, terima kasih banyak Bu, sudah berkenan untuk sharing dengan teman-teman. Dan memang kami UPP berupaya keras membentuk teman-teman ini menjadi dosen yang punya kultur digital, kemudian pekerja keras, kreatif, inovatif, tidak mudah menyerah Bu. Bu, serkain ya. Jadi nanti pelan-pelan kita adakan forum-forum seperti ini untuk terus kita sharing dengan teman-teman untuk kita terus lebih-lebih nanti di masa BHP yang Ibu tadi katakan sudah ada 4.000 pesaing kita yang muncul dalam waktu 40 hari. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal yang bagus untuk kita bersama. Untuk teman-teman tolong diperhatikan tadi semua yang disampaikan Ibu Tian, bahwa demikianlah adanya untuk UT ke depan. Teman-teman sudah tersedia semua, sekarang tinggal bagaimana teman-teman mengembangkan diri. Baik Bu Tian, kami